Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu penggerak. Pada video kali ini adalah aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif. Saya Erik Dwi Cahyono, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Guru penggerak kita semua, wujudkan profil Pancasila. Oh yeah, mari bersama bergerak janjikan Indonesia cemerlang. Alright, guru penggerak Indonesia, tulang punggung pendidikan kita. Hey, mari bersama kita bergerak, tercipta jiwa yang tangguh. Yeah, yeah. Ayo kita bersama, ayo kita bergerak bermutu. Oh yeah, oh yeah. Guru penggerak kita semua, wujudkan profil Pancasila. Oh yeah, mari bersama bergerak janjikan Indonesia cemerlang. Alright, guru penggerak Indonesia, tulang punggung pendidikan kita. Hey, mari bersama kita bergerak, tercipta jiwa yang tangguh. Yeah, yeah. Ayo kita bersama, ayo kita bergerak bermutu. Oh yeah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Anggulu dan juga Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Anggulu yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah pada hari ini mari kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan untuk menjalankan aktivitas kita sebagaimana biasa. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan terbaik khususnya bagi kita umat Islam. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada hari ini izinkan saya Erik Dwi Cahyono, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif. Hal ini merupakan salah satu bentuk tugas dari guru penggerak, khususnya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, masih semangat Bapak dan Ibu? Semangat. Alhamdulillahirobbilalamin. Bisa di selanjutnya. Nah, di sini Bapak dan Ibu, pada slide yang ada di depan, di sini ada pertanyaan pemantik. Jadi di sini pertanyaan pemantiknya adalah, apakah Bapak Ibu setuju bila yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Ini terkait dengan budaya positif. Menurut Bapak dan Ibu, pemberian hukuman apakah dapat mendisiplinkan siswa? Dapat ya, ada yang bilang dapat, ada yang belum tentu, belum tentu. Kemudian pertanyaan yang kedua, pemberian hadiah apakah dapat meningkatkan prestasi siswa? Bisa jadi, tidak harus. Pak Zaki? Tergantung situasi dan kondisi. Tergantung situasi dan kondisi. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap masalah siswa. Kalau menurut Bapak dan Ibu, apakah setuju dengan pendapat itu? Setuju, harus. Harus, ada yang bilang setuju. Yang lainnya mungkin Pak Reza? Tidak harus. Berarti ada yang sependapat, ada yang kurang sependapat, ada yang mewajibkan. Kemudian dari pertanyaan terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Kalau menurut Bapak dan Ibu kira-kira bagaimana? Apakah setuju dengan pendapat itu? Ada kalanya seperti itu. Mungkin yang lainnya?
Berarti hampir sama, tergantung situasi. Nah, dari pertanyaan pemantik ini kan ternyata banyak sekali jawaban yang berbeda. Ada yang sependapat, ada yang tidak sependapat, ada yang tergantung situasi dan kondisi. Nah, ini kaitannya dengan budaya positif. Nah, untuk menjawabnya, untuk mengetahui jawabannya, kita lanjutkan pada slide yang berikutnya. Nah, di sini kita nanti akan mengenal tentang budaya positif atau kebiasaan-kebiasaan baik yang biasa kita lakukan. Nah, apa itu budaya positif? Jadi yang kita kenal budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai. Kalau menurut Bapak dan Ibu, nilai-nilai itu sifatnya positif atau negatif? Positif. Nilainya adalah nilai yang kita pakai atau yang kita kenali, positif atau negatif? Nilainya? Nilai positif, ya. Jadi yang kita pakai atau yang kita kenali sebagai budaya positif adalah nilai-nilai positif atau keyakinan universal yang kita terapkan di sekolah. Jadi nilai-nilainya itu kita yakini, kemudian yang kita terapkan di sekolah. Nah, untuk budaya positif ini nantinya kita mengenal beberapa nilai pada slide berikutnya. Nah, di sini sebelum kita penerapan pada budaya positif, tentunya ada beberapa konsep dasar atau konsep utama yang nantinya harus kita pahami bersama. Jadi di sini ada 6 konsep utama. Yang pertama kita kenal dengan disiplin positif, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, dan ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, kelima adalah keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Dari paparan yang ada di depan ini, menurut Bapak dan Ibu, hal manakah yang merupakan atau bahasa yang kurang familiar atau jarang didengar? Itu kira-kira pada poinnya keberapa? Jarang didengar. Yang ke-6, segitiga restitusi, Pak Jaki. Ya betul, ada segitiga restitusi. Di sini yang jarang didengar ada segitiga restitusi. Padahal kalau kita nanti pelajari segitiga restitusi, saya yakin Bapak dan Ibu guru semua pasti sudah pernah melaksanakan prosesnya, tapi belum tahu namanya itu apa. Nah, dilanjutkan. Nah, kita di sini akan melakukan sebuah permainan, Bapak dan Ibu. Jadi sebelum kita masuk ke materinya, kita melakukan permainan. Sekarang saya butuhkan satu peserta untuk maju ke depan. Bu Teti, mau ke Bu Teti. Di sini, mungkin ada di depan sini Bu Teti. Nah, di sini kita akan mengilustrasikan dari kegiatan ini. Yang pertama, di sini Anda dan teman Anda itu melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Kemudian nanti Bu Teti membayangkan kira-kira yang benda apa yang paling berharga yang ada di tangannya Bu Teti itu. Nah, kemudian di sini ada 2 orang, yang B itu tugasnya adalah bagaimana caranya untuk bisa membuka kepala tangan dari Bu Teti. Nah, dari ilustrasi ini nanti jenengan bisa lihat. Bu Teti mungkin agak kesini sedikit. Nah, adapting saya Bu Teti, jangan ada ke sana, masa saya mau lihat. Nah, Bu Teti. Nah, di sini saya ibaratkan di sini Bu Teti ini adalah A, sedangkan saya adalah B. Tugas A tadi apa kira-kira? Menggenggam atau mengepalkan tangan. Salah satunya saja Bu Teti, tidak usah 2 kalau 2. Nah, tugas B itu diwakili saya. Tugas saya berarti nanti harus bagaimana caranya bisa membuka kepala tangan dari Bu Teti. Nah, Bu Teti coba
nanti ada beberapa cara saya bisa membujuknya, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan saya bisa memberikan sesuatu. Contohnya adalah uang. Ya. Nah sekarang gini, Bu Tenti coba dibuka dulu. Nah, sekarang bayangkan kira-kira benda apa yang menurut Bu Tenti itu paling berharga? Apa? Langsung apa kira-kira? Perhiasan. Perhiasan. Perhiasan Bu Tenti. Sekarang gini Bu Tenti, kan perhiasannya Bu Tenti ini kan terlihat oleh orang banyak. Nah, Bu Tenti kan pasti takut nanti perhiasan ini akan diambil oleh orang-orang. Nah, sekarang cepat ditutup Bu Tenti. Nah, kalau sudah ditutup seperti ini, tugas saya sekarang Bu Tenti adalah bagaimana caranya untuk membuka genggaman tangan atau kepala tangan dari jenengan. Nah, kita ilustrasikan sekarang. Bu Tenti, saya minta untuk tangannya dibuka Bu Tenti. Tidak mau. Tidak mau. Bu Tenti, di sana ada Pak Zaki Bu Tenti yang sangat membutuhkan barang tersebut karena keluarganya sangat membutuhkan barang yang ada di kepala tangan Bu Tenti. Maukah Bu Tenti untuk membaginya dengan Pak Zaki? Tujuannya apa dulu? Sakit atau Nambah gini. jalan-jalan atau Nah, mau nikah lagi? saya tidak tahu Bu Tenti. Yang jelas Pak Zaki itu bilang ke saya katanya beliau itu membutuhkan apa yang digenggam jenengan. Maksudnya ini tujuannya musibah atau bersenang-senang? Saya tidak tahu Bu Tenti. Bu Tenti apakah mau membukanya? Tidak mau. Tidak mau. Berarti kita harus pakai cara yang terakhir. Bu Tenti, saya akan menghitung 1 sampai 3. Jika genggaman tangan ini tidak dibuka, maka saya akan menggunakan cara-cara kasar. Dibuka atau tidak? Dibuka atau tidak? Buat apa? Dibuka atau tidak? Saya akan menghitung 1 sampai 3. Dibuka atau tidak? Tidak ada pilihan lain. Tidak ada. Harus dibuka. Dibuka atau tidak? Atau 1. Dibuka atau tidak? buat apa? 2. Dibuka atau tidak? Tujuannya apa dulu? 3. Dibuka atau tidak? Jadi buat apa? Dibuka atau tidak? Tidak. Tidak. Oke. Beri tepuk tangan untuk Bu Tenti. Silakan berduduk kembali Bu Tenti. Terima kasih. Nah, jadi gitu. Tadi kita sudah mengilustrasikan saya dan Bu Tenti. Begitupun nanti bisa dibalik, saya sebagai yang mengepalkan tangan, kemudian Bu Tenti yang ingin membukanya. Kira-kira selanjutnya, Pak Reza. Dalam kegiatan yang telah dilakukan tadi, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka kepalan tangan? Bu Tenti. Bu Tenti itu berarti diri pribadi apa orang lain? Diri pribadi. Berarti kita yakini bahwa yang mengontrol kita mau untuk membuka tangan atau menutup tangan adalah diri sendiri. Nah, dari sini kita bisa tahu untuk slide selanjutnya. Kita harus mengetahui tentang beberapa teori. Namanya adalah teori kontrol. Nah, apa itu teori kontrol? Teori kontrol bagaimana cara kita bisa mengendalikan orang lain. Tetapi di sini ada namanya miskonsepsi atau pergeseran paradigma atau pergeseran tentang pengetahuan tentang teori kontrol tersebut. Teori kontrol ini ditemukan oleh Dr. William Glasser. Beliau ini sama seperti kita, beliau ini pendidik. Yang pertama, kalau kita tadi ilustrasikan, kita itu ilusi guru mengontrol murid. Jadi ilusi itu kan tidak nyata. Jadi bayangan kita itu seperti seseorang yang bisa menentukan masa depan murid kita. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, semua nasihat kita, semua saran kita itu sangat bermanfaat untuk mereka. Perlu kita pahami bahwa tantangan mereka ke depan berbeda dengan tantangan kita di usia yang sama. Mereka nanti pun akan di usia yang sama, mereka nanti akan mengalami tantangan-tantangan yang berbeda dengan kita sebagai gurunya.
Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Jadi kalau kita mengkritik seseorang, kita anggap bahwa orang tersebut akan menerimanya dan orang itu akan menjadi kuat. Padahal kalau kita lihat kembali, ada orang yang memiliki karakter yang kuat atau mental yang kuat, kemudian ada yang memiliki mental yang lemah. Kalau orang yang mentalnya kuat dengan kritik, dia akan menjadikan kritik tersebut sebagai cambukan. Seperti itu Pak Zaidi. Nah, kalau kemudian kita berbicara kepada orang yang memiliki mental yang lemah, ketika kita mengkritik dengan keras, maka itu bisa menjadikan rasa trauma kepada mereka. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai orang tua terkadang memaksakan kehendak kita kepada siapa? Anaknya, betul sekali. Nah, kita selalu memaksakan anaknya. Kamu nanti kalau sudah besar, kamu harus jadi polwan. Padahal anaknya pengen jadi guru. Nah, seperti itu contohnya. Nah, untuk selanjutnya silakan untuk di slide selanjutnya. Nah, di sini ada namanya bagaimana seseorang bisa merubah dari pandangan yang tadi hanya ilusi. Sekarang kita kenal dengan namanya adalah stimulus respon. Ilusi tadi namanya adalah stimulus respon, kepada pendekatan teori kontrol yang dapat mengontrol seseorang. Nah, di sini ada namanya stimulus respon, sama seperti halnya dengan ilusi. Nah, kita mempelajari di sini ada perbedaan. Yang pertama pada stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Kemudian pada teori kontrol ternyata realitas kita berbeda atau kebutuhan kita beda. Saya berikan ilustrasi. Kalau kita semisal makan nasi, semisal Pak Reza kenyangnya berapa piring Pak Reza? 1. Bu Teti kenyangnya berapa piring? 1. Dari sini kita menganggapnya semuanya satu, sama atau tidak? Sama. Nah, kalau kita pada stimulus respon kita anggap satunya itu semuanya sama. Padahal kalau kita lihat teori kontrol, kebutuhannya berbeda. Sekarang pertanyaannya adalah, jumlah nasinya itu banyak atau sedikit Pak Reza? Banyak. Kalau Bu Teti? Kalau mau dia sedikit. Nah, di sini atau lebih banyak, ya betul kan? Betul Bu Teti. Bisa lebih banyak atau bisa lebih sedikit. Di sini cara pandang kita saja yang kita rubah, bahwa kalau tadinya kita melihat dari sudut dari kebutuhan kita semuanya sama, sekarang kita lihat kebutuhan kita ternyata berbeda. Nah, yang kedua adalah semua orang melihat dari hal yang sama. Ini kaitannya dengan nomor 1 tadi. Kalau kita melihat dari sudut pandang A, maka orang lain harus melihat dari sudut pandang A. Saya berikan pertanyaan Bu Zulfi. Sekarang kalau ada pangeran Diponegoro di depan jenengan, menurut jenengan pangeran Diponegoro itu siapa? Pahlawan. Bu Ia, pangeran Diponegoro menurut jenengan itu pahlawan. Siapa? Pahlawan. Nah, kalau kita kembalikan ke teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Pertanyaannya, kalau kita balikkan kepada orang Belanda sana, pangeran Diponegoro itu kira-kira siapa? Pemberontak, penjahat, musuh besar. Nah, di sini namanya ada sudut pandang yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah kita mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini hampir sama seperti yang nomor 2. Kemudian ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di sini terkadang kalau kita melihat ada anak semisal yang berangkat terlambat atau terlambat masuk ke dalam pembelajaran, kita memberikan label kepada anak itu kira-kira baik atau buruk? Bu Tati? Biasanya dilihat dulu, buruk atau tidak? Anak itu sering terlambat.
menurut panjenengan dalam pikiran jenengan anak itu baik atau buruk? Bukan buruk gitu, cuman kita kan tidak tahu kondisi dia di rumah atau seperti apa. Makanya kita cari solusinya apa, kok bisa sering telat itu kenapa? Nah, itu kita nyatakan. Berarti harus mencari tahu alasannya. Pemikiran dari Bu Tati itu sudah menunjukkan teori kontrol. Ya. Jadi kalau tadi perilaku buruk dilihat suatu kesalahan, tapi ternyata semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi ketika ada anak itu yang sering terlambat, kita tanyakan dulu kenapa. Bisa jadi tujuannya karena ingin mencari perhatian, ataupun ada sesuatu yang kita tidak ketahui. Kemudian selanjutnya pada stimulus respon atau orang lain bisa mengontrol saya, ini sudah kita tunjukkan tadi, ada permainan buka tangan tadi. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain pun itu juga sudah kita tunjukkan pada permainan tadi. Dan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Bapak dan Ibu, apakah sudah sangat, jika ada anak sudah kita bujuk kemudian dia tidak mau melakukan apa yang kita inginkan, biasanya diapakan? Dihukum. Dihukum itu berarti dipaksa atau tidak? Tapi dilihat dulu kita bujuk dengan apa. Awet ini bujuk bagaimana ke anak itu untuk menjadi lebih baik atau lebih apa, kan tidak, masih belum tahu. Oke, nah dari cara sudut pandang itu berarti gini Bu, ada namanya, jadi kan sudah masuk kepada teori kontrol. Ada namanya kolaborasi. Kolaborasi itu berarti Anda menanyakan kepada anak tersebut. Nah, kemudian menciptakan konsensus pilihan. Jadi Anda memberikan pilihan-pilihan kepada anak tersebut, menanyakan alasannya. Kalau kamu seperti ini, nanti kamu bisa jadi seperti ini. Sudah bagus sekali pemikiran dari Bu tadi. Beri tepuk tangan untuk Bu tadi. Nah, yang terakhir adalah pada stimulus respon itu hanya berpikir tentang menang dan kalah. Padahal dalam mindset kita harusnya kita berpikir menang, 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 baik, baik, baik. Ya. Jadi tidak ada buruk. Jadi kita harus menanamkan kepada anak didik kita bahwa mereka itu adalah pemenang. Sekarang juara satu itu pemenang atau tidak? Atau bukan? Juara satu pemenang atau bukan? Juara dua pemenang atau bukan? Juara tiga pemenang atau bukan? Pemenang. Berarti hampir semuanya. Berarti kita memberikan mindset pemikiran kita bahwa semua orang itu adalah pemenang. Selanjutnya, nah kita masuk pada disiplin positif atau kegiatan yang kita lakukan. Di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa adanya sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi di sini faktor yang mereka sadari bahwa disiplin itu sebenarnya adalah apa yang mereka perbuat itu berdasarkan dari dalam hati. Kalau kita kenal adalah dari faktor internal, jadi bukan dari dorongan orang lain. Saya berbuat baik itu karena semisal si A, saya berbuat baik, saya juara kelas juara pertama itu karena adanya nanti saya diberikan sepeda. Jadi tidak ada dorongan seperti itu. Jadi disiplin positif ini adalah salah satu cara untuk menumbuhkan kebiasaan dari dalam diri. Selanjutnya, kita mengenal ada beberapa nilai-nilai. Nah, nilai-nilai kebajikan yang saat ini kita kenal terdapat pada profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi? Ada 6 dimensi. Saya yakin Bapak dan Ibu guru semua sudah sangat paham tentang hal ini. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki akhlak yang mulia. Kemudian dimensi kedua berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta yang terakhir adalah mandiri. Nanti kita bisa mewujudkan profil Pancasila dan juga nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, nah di sini tentunya kita sebagai manusia kita
ada beberapa kebutuhan yang harus terpenuhi. Kalau kita kenal dulu, kalau dalam pelajaran IPS itu ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, terus ada lagi tersier. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5, hampir sama seperti itu. Yang pertama adalah bertahan hidup, termasuk pangan, sandang, kemudian kesehatan dan juga keamanan. Kemudian ada lagi kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita, anak didik kita juga nanti memerlukan kasih sayang dan juga eksistensinya. Eksistensi di dalam mana? Di dalam kelompok tersebut, bahwa mereka itu ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan, yang keempat adalah kebebasan, yang terakhir adalah kesenangan. Untuk lebih memahami dari maksud kebutuhan 5 dasar kebutuhan manusia ini, silakan dilanjut slide-nya. Nah, kita akan menjawab ini. Di sini ada pertanyaan. Nah, kita jawab bersama-sama. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Kira-kira kebutuhan dasarnya itu dari kelima ini yang mana kira-kira? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Apakah bertahan hidup? Apakah penguasaan? Apakah kebebasan kira-kira? Aku senang. Kesenangan. Jadi untuk nomor 1 karena dia senang, ya otomatis kebutuhan dasarnya adalah kesenangan. Yang kedua adalah ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kasih sayang. Nomor 3, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu guru masuk yang mana? Apakah kesenangan? Penguasaan. Jadi sudah penguasaan. Dan yang terakhir, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Jadi ada kebutuhan dasar dari manusia. Tadi dengan sudah menjawab ada 4 pertanyaan. Saya yakin Bapak dan Ibu guru semua sudah sangat memahami ini. Dilanjutkan slide berikutnya. Nah, di sini Bapak dan Ibu, setelah tadi ada kebutuhan 5 dasar kebutuhan manusia, sekarang di sini ternyata dalam kebutuhan tersebut ada motivasinya. Motivasi perilaku manusia di sini kita kenal ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan penghargaan. Yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Kalau saya beri ilustrasi seperti ini, disiplin, Bapak Ibu guru disiplin, menerapkan disiplin pada dirinya, kira-kira menerapkan motivasi perilaku manusia yang mana? Nomor 1 kah, nomor 2 kah, atau nomor 3? Nomor berapa? Semisal saya selalu berangkat, saya selalu masuk ke dalam kelas tepat waktu. Nomor? Tapi nomor 3 itu kan untuk menjadi keinginannya orang lain. Jadi keinginannya orang lain. Ada diri dan menjadi Orang yang mereka inginkan. Jadi bukan pendirian kita kan, menurut perbandingannya orang lain kan. Aku baru ini supaya orang ini. Supaya orang lain menghargai diri kita. Nah, ini sudah rumusannya Pak Zaki. Nah, sekarang terima kasih tadi Ibu Tati memberikan pandangannya. Kenapa? Kalau menurut Bu Tati, menurut panjenengan itu kira-kira panjenengan melakukan yang mana? Menghindari ketidaknyamanan. Di sini tidak ada betul dan salah Bapak Ibu. Di sini semuanya kita hanya sharing saja. Di sini tidak ada menjudge seseorang, tidak ada betul ada atau salah. Yang ada hanyalah betul semua. Nah, di sini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini merupakan faktor dari luar atau dari dalam, Bapak Ibu? Dari luar. Untuk mendapatkan imbalan ketika saya melakukan sesuatu, itu faktor dari dalam atau faktor dari luar? Ketika kita ingin mendapatkan penghargaan dari luar, kemudian menghargai diri dan jadi nomor 1 dan 2 ini adalah faktornya ada faktor eksternal.
Yang nomor 3 sekarang, menghargai diri. Jadi kita menghargai diri kita sendiri, Bu Tati. Itu berarti faktor internal apa eksternal? Kalau menghargai diri ya. Menghargai diri. Iya. Benar. Cuma dannya itu Ya, dan menjadi ya. orang yang mereka inginkan. Ya. Jadi apa sih itu pengen ketiganya ben wong kan keinginannya orang lain berarti. Bukan Nah, Keinginan titik nas, Bu. Tadi tidak. Keinginan titik nas. Kalau dia yang lebih baik. Ya. Nah, sekarang gini, menjadi orang yang mereka inginkan. Betul sekali tadi Bu Tenti jawabnya. Menjadi orang yang mereka inginkan itu biasanya yang diinginkan orang lain itu buruk atau buruk atau jelek, Bu? Kalau seandainya lebih jelek kan nggak mungkin orang lain itu mau. Berarti kan lebih baik. Lebih baik. Ya. Nah. Makanya kasih saran biar lebih baik. Biar lebih Orang baik. itu. Oke. Gitu. Menghargai diri kita dengan nilai-nilainya dan juga menjadi orang yang mereka inginkan. Pasti orang lain yang menginginkan itu, menilai tersebut pasti ingin hal-hal yang terbaik dari diri kita. Itu Bu tadi. Tapi belum pasti. Iya. Maksudnya belum pasti orang yang iya. Ah, Ya, betul. benar. Betul. Dari tadi teori kontrol tadi. Oke. Selanjutnya Pak Reza. Di sini kita akan masuk pada identitas gagal dan identitas sukses. Kelanjutannya tadi. Identitas gagal di sini kaitannya dengan hukuman. Nah, sedangkan identitas sukses di sini kaitannya adalah dengan disiplin, berkaitan ada namanya konsekuensi dan juga restitusi. Saya yakin Bapak dan Ibu kelihatan tulisannya? Tidak kelihatan. Saya akan bacakan. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kira-kira kalau dihukum itu menyakitkan atau mengenakkan kira-kira dihukum hukuman itu? Menyakitkan. Nah, malu, bukan perasaan malu, sakit ya. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi karena adanya sebab, ya, tindak tanduk atau sebabnya tadi. Nah, sekarang restitusi, apa itu restitusi? Restitusi kita adalah memberikan pilihan. Jadi pilihannya, ketika kamu melakukan sebuah kesalahan, maka apa yang harus kamu lakukan? Itu namanya adalah restitusi. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah melakukan itu. Kemudian hukuman ketika murid yang mentalnya lemah. Kira-kira kalau mentalnya lemah, perilakunya semakin agresif atau semakin pasif kira-kira. Ketika kita hukum anak yang memiliki mental lemah, kira-kira ketika kita hukum kamu berdiri di lorong. Kalau anak yang mentalnya lemah, kira-kira langsung menuruti atau kira-kira dia malah agresif, malah menantang kita kira-kira. Pasif. Iya, kalau mentalnya lemah pasti pasif. Berbanding terbalik ketika mentalnya dia kuat, maka dia bisa berbalik kepada kita. Nah, itu prinsipnya dari hukuman. Sedangkan untuk konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Nah, ini bisa berkaitan juga dengan penghargaan. Jadi kalau kita memberikan penghargaan kepada orang lain, semisal ada anak yang juara 1 atau melakukan kebaikan, nanti kita berikan uang, bisa bertahan lama atau tidak kira-kira? Seberapa kuat dengan memberikan apresiasi itu? Apakah setiap kali dia melakukan kegiatan dengan memberikan sesuatu? Bagaimana? Apakah ketika dengan anak itu juara 1, apakah setiap anak itu juara 1 Anda panjenengan harus memberikannya hadiah? Tidak. Sampai kapan dengan kuat memberikan hadiah kepada anak tersebut? Selama jadi wali kelas. Kalau sudah wali kelasnya, maksudnya Selama jadi wali kelas. Iya, di kelas itu. Selamat menjadi wali kelas 7B. Tahun berikutnya, Bu? Ya berarti di kelas mana saya jadi wali kelas gitu. Berarti di continue setiap kelasnya. Ya, pada saat anak itu juara 1. Pada saat anak itu juara 1, juara 2 apakah iya, Bu? Tidak. Nah, kita lanjutkan. Restitusi sekarang.
masalah terpecahkan karena kita tadi memberikan, karena restitusi sifatnya adalah memberikan pilihan. Jadi anak itu tahu kesalahannya, kemudian bagaimana cara dia memperbaikinya dengan cara dia sendiri. Di sebelah kiri saya itu ada beberapa perkataan dari hukuman, itu sifatnya adalah negatif. Contohnya, awas kalau dilakukan lagi ya. Kemudian untuk netral ini konsekuensi. Lakukan apa yang saya katakan. Sedangkan untuk perkataan restitusi atau positif itu, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Jadi ada beberapa perkataan di sana yang bisa menjadikan kalimat-kalimat tersebut lebih diterima oleh murid. Selanjutnya Pak Reza. Berdasarkan bagian di atas, kita akan mengetahui antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau hukuman itu sifatnya tidak terencana, jadi kita tiba-tiba memberikannya saja. Kemudian bersifat satu arah, bisa berasal dari guru. Kemudian bisa berupa hukuman fisik, contohnya adalah dijemur, mengangkat kaki satu, dijewit, bersih-bersih. Kemudian bersifat psikis, menyerangnya dalam psikis, dan juga menggunakan kata-kata yang kasar. Ayo cepat kamu kerjakan. Nah seperti itu. Sedangkan konsekuensi sifatnya adalah terencana. Dan sudah disepakati. Jadi antara murid dan guru itu sudah menyepakati, jika kamu lakukan A maka konsekuensinya adalah B. Dan kamu sudah tahu itu. Kemudian bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Yang selanjutnya adalah restitusi. Restitusi di sini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini bagaimana cara murid itu memperbaiki kesalahan tersebut? Pak Riza, dilanjut. Berkaitan dengan konsekuensi dan hukuman. Sekarang kita jawab bersama-sama biar lebih semangat. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja. Konsekuensi apa? Hukuman. Konsekuensi. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi apakah apa hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Coba dilihat lagi. Murid diminta untuk push up 15 kali. Kira-kira ada apa Pak Cek? Karena kenapa? Gak pakai masker. Menurut panjenengan konsekuensi apa hukuman? Hukuman atau konsekuensi? Mungkin ada yang jawab hukuman atau konsekuensi. Tidak ada salah dan benar di sini Bapak Ibu. Nah, di sini kita menyepakati bahwa push up 15 kali itu ada sebabnya. Kenapa? Karena dia tidak memakai masker. Nah, itu termasuk dalam konsekuensi. Kemudian berdiri di depan kelas mengangkat kaki satu, ini jelas karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, karena tidak terstruktur. Kemudian yang tadi Bu Tati bilang membersihkan WC karena merusak pensil teman. Konsekuensi apa hukuman? Merusak pensil teman, kemudian dia membersihkan WC.
Nah, di situ adalah konsekuensi. Kenapa kok dia merusak pensil teman? Yang terakhir adalah lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Bu Tati sudah sangat paham. Beri tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Terima kasih. Selanjutnya Pak Reza. Dihukum oleh penghargaan. Ternyata hukuman yang paling berat, nah itu adalah dihukum dengan penghargaan. Karena kenapa? Karena dapat berpengaruh bisa dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Contohnya tadi adalah ketika seseorang yang dapat juara atau melakukan sesuatu kebaikan. Nah, kebaikan tersebut tidak akan berasal dari dirinya pribadi, karena bersifat dorongan dari orang lain. Kemudian bersambung kepada nomor 2, penghargaan tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan itu dapat merusak hubungan. Kenapa kok bisa penghargaan itu bisa merusak hubungan? Tadi saya sudah tanya kepada Bu Teti, juara 1 diberikan hadiah Bu Teti? Juara 2 diberikan hadiah atau tidak? Tidak. Kira-kira perasaannya juara 2 bagaimana Bu Teti? Kecewa. Bisa merusak hubungan. Yang ketiga adalah penghargaan mengurangi ketepatan, mengurangi kualitas, mengurangi kreativitas karena adanya faktor eksternal atau ada yang diinginkan dari orang tersebut. Kemudian penghargaan tadi sudah jelas menghukum. Ternyata penghargaan itu adalah menghukum secara tidak langsung. Kemudian motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Nah, selanjutnya Pak Reza. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Dari pernyataan ini kira-kira kalau kita terapkan di dalam kelas, yang betul keyakinan kelas atau peraturan kelas? Peraturan kelas atau keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Menurut panjenengan yang diterapkan di kelas ketika kamu belajar, kamu tidak boleh seperti ini ya, itu peraturan kelas atau keyakinan kelas? Peraturan kelas ya. Untuk menjawab ini slide selanjutnya. Untuk menjawabnya tadi, sekarang ada pertanyaan seperti ini. Ketika Bu Tati pergi ke sekolah memakai helm, Pak Zaki, sering saya lihat memakai helm. Pak Zaki berangkat ke sekolah memakai helm. Tujuan utamanya apa Pak Zaki? Keselamatan. Kira-kira untuk kita memakai helm, faktor utamanya adalah keselamatan atau takut sesuatu? Keselamatan. Berarti motivasinya adalah datang dari diri sendiri. Betul. Yang kedua adalah mengapa kita pada saat COVID kemarin kita mau kemana-mana, keluar rumah, ke pasar, kita pakai masker. Pulang-pulang kita ada yang sampai mandi, ada yang pakai hand sanitizer seluruh badan. Kira-kira tujuannya apa kira-kira? Melindungi diri atau keselamatan. Kalau melindungi diri atau keselamatan ini kira-kira faktornya dari dalam atau ada dorongan dari orang lain? Saya memakai masker agar saya tidak dimarahi, misal ada orang lain karena peraturan di sekolah harus memakai masker. Apakah seperti itu? Apakah dari dalam diri? Dari dalam diri. Nah, kalau menurut Bu Tati sekarang seperti ini, apakah peraturan atau keyakinan Bu Tati? Keyakinan Bu Tati. Jadi apa yang ada dalam diri kita, anak-anak sadar apa yang dilakukannya itu bukan berasal dari peraturan. Nah, karena mereka yakin ada nilai-nilai yang mereka terapkan dalam dirinya masing-masing. Oke, selanjutnya. Di sini ada keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa dan bersifat universal. Jadi bersifatnya adalah menyeluruh. Jadi semua orang yang ada dalam warga kelas tersebut harus mengikuti kesepakatan yang telah dibuat. Kemudian peraturan
Sedangkan peraturan di sini biasanya hanya dibuat oleh guru, sifatnya hanya satu arah saja. Selanjutnya, Pak Reza. Nah, di sini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Saya yakin panjenengan semua sudah mempraktekannya dari yang pertama mempersilahkan warga sekolah untuk mencurahkan idenya, ide apa yang ada di dalam pikiran mereka, nilai-nilai apa yang mereka sepakati, kemudian mencatat semua masukan, kemudian mengganti kalimat negatif, semisal tidak boleh, ya tidak boleh, itu diganti dengan kalimat-kalimat yang positif. Ya. Kemudian tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul, kemudian kita memilahnya, nilai apa yang kira-kira kita inginkan atau kelas kita yang diinginkan. Kemudian meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Biasanya ini dilakukan oleh ketua kelas ataupun seluruh warga kelas. Dan yang terakhir, karena sifatnya keyakinan kelas ini dapat dilihat oleh semua orang, maka sifatnya ditempel. Selanjutnya, Pak Reza. Nah, ini adalah video pembentukan keyakinan kelas yang telah saya lakukan. Ini silakan Bapak Ibu guru simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinta silakan maju untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia airku, tanah tumpah darahku, merdeka tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ketua kelas silakan untuk dipersiapkan teman-temannya berdoa. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik dan juga sehat. Sekarang kita akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ya. Apa itu keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu adalah apa yang nilai-nilai apa yang kita yakini dan nanti kita terapkan dalam kehidupan kita, terutama di dalam kelas. Kita ini berada di kelas apa? 8I. Kita akan membuat keyakinan kelas. Jadi setiap kalian nanti akan menuliskan sebuah harapan. Silakan nanti kalian tuliskan di dalam kertas stick note ini. Kalian bisa menuliskan harapan positif apa yang kalian inginkan di kelas 8I. Dan itu nanti akan menjadi sebuah kesepakatan yang akan kita sepakati dan kita laksanakan sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita buat. Ini silakan kalian tuliskan harapan positif kalian yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas di kelas 8I ini. Dan silakan kalian bisa menuliskannya. Apakah kalian sudah menyelesaikan harapan kelas yang kalian tuliskan dalam kertas stick note? Kalau sudah, setelah ini kalian bisa menempelkannya di papan tulis. Silakan nanti bisa dimulai dari yang paling depan dari Excel. Silakan nanti ditempelkan di harapan kelas.
di depan sini sudah ada harapan kalian yang telah kalian tuliskan dalam kertas stick note. Yang pertama, kalau Pak Guru ingin membacakan, harapan saya pada saat pembacaan Yasin, saya mohon dengan sebaik-baiknya untuk membaca Yasin, karena kita pada saat membaca menghadap Allah untuk kita memohon ampun kepadanya. Beri tepuk tangan untuk harapan yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, di sini ada harapan kelas dari saya, tidak boleh tidur di kelas ketika ada jam pembelajaran dimulai. Selanjutnya ada lagi, tidak mengganggu teman saat mengerjakan tugas, tidak berisik saat jam pelajaran. Kemudian ada lagi, jangan ribut di saat jam pelajaran dimulai. Ini semua adalah harapan-harapan dari kalian. Setelah ini kita akan menentukan keyakinan atau kesepakatan kelas yang telah kalian buat. Baik, sekarang kita akan mulai dengan kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas. Pak Guru minta bantuannya kepada ketua kelas Gavin untuk membacakan, dan kemudian sekretaris Tiara untuk maju ke depan. Beri tepuk tangan untuk mereka berdua. Yang pertama, saat pembacaan Yasin, saya mohon dengan sebaik-baiknya untuk membaca Yasin, karena kita pada saat membaca kita mohon ampun kepadanya. Berarti membaca Yasin dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir, 8, tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Oh, ini sama seperti nomor 8, ini sudah ditulis. Nah, kalian boleh kembali lagi ke tempat duduknya. Beri tepuk tangan untuk mereka berdua. Dari harapan kelas yang kita jadikan menjadi kesepakatan dan keyakinan kelas, ada beberapa poin. Salah satunya Pak Guru bacakan adalah, yang pertama, diharapkan kalian ketika membaca Yasin harus dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, tidak boleh tidur saat jam pelajaran dimulai. Kemudian ketiga, tidak boleh mengganggu teman, termasuk tidak boleh berbicara di luar pembelajaran pada saat proses belajar. Kemudian yang kelima, kalau keluar kelas harus izin terlebih dahulu. Harapan ini tentunya ada beberapa poin, ini akan menjadikan kesepakatan dan keyakinan kelas. Perlu diingat bahwa keyakinan kelas itu tidak sama dengan peraturan. Kalau peraturan itu nanti kalian berasal dari eksternal karena adanya dorongan dari luar. Kalau dari keyakinan kelas merupakan dorongan internal dari dalam diri kalian. Kenapa kok bisa dalam diri kalian sendiri? Karena keyakinan kelas ini kalian buat sendiri dan harus kalian sepakati sendiri. Ini bukan kesepakatannya dari Pak Guru. Bisa dipahami untuk anak-anak kelas 8I? Setelah ini Pak Guru minta untuk sekretaris, silakan kalian sekretaris untuk menulis ini poin-poin yang harus kita sepakati 1 sampai 8, kemudian nanti kita tanda tangani ketua kelas, tentunya ketua kelas dan juga sekretaris. Terima kasih tadi Bapak dan Ibu sudah menyimak video, itu video pembuatan keyakinan kelas saya di kelas 8I. Nah, sekarang setelah itu kita lanjutkan. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Kita saat ini berada pada posisi yang mana? Posisi yang pertama ada yang paling bawah, kita sebagai penghukum. Posisi yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Keempat adalah pemantau. Dan yang terakhir adalah posisinya adalah sebagai manajer.
Nah, sekarang posisi kita nanti ada di mana? Untuk menjawabnya, slide selanjutnya Pak Reza. Di sini penghukum itu adalah biasanya menghardik, kemudian menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, kemudian verbal. Nah, seperti itu. Apa dampaknya kira-kira? Ada dampaknya. Anak menjadi pendendam, kemudian kalau bertemu dengan gurunya tersebut, nah seperti itu. Nah, tidak menyukai gurunya. Bahkan kalau semisal kita bertemu, wah guru matematika, wah guru IPA, itu sudah tertanam dalam otak kita. Yang kemudian selanjutnya adalah guru itu sebagai pembuat merasa bersalah. Biasanya ini menggunakan suara lembut, namun menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahan siswa pada siswa dan guru itu merasa menderita. Contohnya adalah, nah ini yang paling pantas disebut dengan bahasa seperti ini. Nah, kamu sudah melakukan sebuah kesalahan. Tadi Pak Guru ditegur oleh kepala sekolah. Nah, apakah kamu tidak merasa kasihan kepada Pak Guru karena sudah dipanggil oleh kepala sekolah? Itu diakibatkan dari sikap kamu tadi. Nah, contohnya adalah seperti itu. Dampaknya apa? Membuat siswa merasa bersalah dan rendah diri, dan menarik diri dari pergaulannya. Selanjutnya, guru sebagai teman. Di sini biasanya guru bersikap ramah, ya, friendly, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya adalah murid bergantung pada satu orang dan membuat siswa tersebut tidak mandiri. Nah, yang selanjutnya adalah sebagai pemantau. Pemantau ini biasanya nada bicara dan ekspresinya ekspresi itu datar. Ya. Identitasnya berhasil. Pemantau tetap memantau saat siswa diberikan sanksi. Jadi ketika kita memberikan sebuah hukuman, maka pemantau hanya melihatnya saja. Ketika melakukan sesuatu, pemantau hanya melihatnya saja. Itu pemantau. Dampaknya adalah murid itu hanya berpikir hukuman apa yang dapat dilihatnya. Selanjutnya Pak Reza, yang terakhir atau posisi yang kelima adalah terciptanya identitas positif. Kemudian murid dapat mengajukan pertanyaan yang bermakna. Dampaknya membantu siswa memecahkan masalah. Kemudian murid menjadi mandiri dan percaya diri tentunya untuk memecahkan masalahnya sendiri. Kita seolah-olah sebagai manajer. Kalau kita sebagai HRD, kita langsung nanti potong gaji. Tapi kalau kita sebagai manajer, pasti kita menanyakan dulu kira-kira kenapa, ada apa, dan seperti itu, sehingga dapat menguatkan mental dari murid. Selanjutnya Pak Reza, dari pertanyaan-pertanyaan tadi kita dapat membuat dunia yang berkualitas. Nah, di sini kalau dunia berkualitas saya ibaratkan sebagai bingkai album. Kira-kira menurut panjenengan, bingkai album yang ingin panjenengan isi dalam kehidupan Anda itu hal-hal yang seperti apa? Yang menyenangkan. Yang menyenangkan itu biasanya berkumpul dengan siapa? Berkumpul dengan keluarga. Jadi di sini dunia berkualitas itu apa yang kita anggap baik dan tersimpan dalam memori kita. Di sini adalah ada pertanyaan, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Ada ibu, ada suami, anak, dan sebagainya, tergantung dari masing-masing. Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Bu Ia, nilai-nilai apa? Nilai-nilai apa kira-kira yang paling prinsip dalam hidup Anda? Hidup Anda.
semangat, ya. Dari nilai-nilai adalah semangat. Bu Lilis, nilai-nilai apa yang ingin panjenengan, nilai-nilai utama dalam kehidupan Anda? Jujur dan ikhlas. Bu Nina, ikhlas, ya. Semuanya memiliki nilai-nilai tersendiri yang paling utama dan juga prinsip dari kehidupannya. Yang ketiga adalah, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling Anda inginkan ada pada diri Anda? Karakter atau sifat apa? Pak Zaki, karakter atau sifat apa yang ingin yang paling jenengan inginkan? Jadi diri sendiri. Bu Zulfi, Pertanyaannya sama. Karakter apa yang jenengan paling inginkan? Yang bermanfaat untuk orang lain, dan jangan lupa mengucapkan maaf, terima kasih, dan setiap meminta pertolongan. Jadi jangan lupa minta tolong, maaf, dan terima kasih. Oke, berarti lebih humble gitu. Berarti lebih mau mengakui kesalahan, meminta pertolongan. Kemudian yang terakhir adalah berterima kasih. Itu merupakan prinsip-prinsip yang diakui oleh Bu Zulfi. Kemudian yang selanjutnya adalah, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Pak Reza, yang paling bermakna dalam hidup Anda itu apa, Pak Reza? Paling bermakna, yang paling diingat sampai hari ini. Kasih sayang dari orang tua. Beri tepuk tangan keluarga. Nah, itu tadi bagaimana cara kita menciptakan dunia yang berkualitas, seperti album foto yang kita isi dengan hal-hal yang menyenangkan. Hal yang menyenangkan itu berkaitan dengan kehidupan kita dan keluarga kita. Selanjutnya, nah ini yang terakhir adalah tadi segitiga restitusi. Nah, di sini ada 3 macam atau 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Saya yakin Bapak dan Ibu guru pasti semua sudah melakukan ini, menstabilkan identitas dalam segitiga restitusi. Contohnya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukanlah satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi itu adalah contoh dari menstabilkan identitas. Bahwa ketika seseorang melakukan kesalahan, dia tidak perlu rendah diri. Karena kenapa? Karena ada orang lain yang juga melakukan kesalahan yang sama. Selanjutnya, pada segitiga restitusi adalah memvalidasi tindakan yang salah. Jadi, contoh pertanyaannya adalah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita menanyakan kembali, kira-kira tindakan apa yang mereka lakukan. Dan yang terakhir adalah menanyakan kembali keyakinannya. Keyakinan keluarga, keyakinan apa yang sudah dilanggar, nilai-nilai apa yang sudah dilanggar, ya, sesuai dengan perbuatannya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi menanyakan kembali keyakinan. Terima kasih telah menjadi partisipan dalam kegiatan acara desiminasi kegiatan pada hari ini. Tidak perlu menjadi seseorang yang serba bisa. Tekuni saja salah satu bidang yang paling Anda sukai, kemudian jadilah orang yang hebat dalam bidang tersebut. Beri tepuk tangan dulu kita. Terima kasih atas partisipasi dari Anda panjenengan semua. Mungkin ada perkataan yang tidak berkenan di hati panjenengan semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.